kesannya daripada Reo. Tapi yang sebenarnya paling berkesan ada banyak ya. Hero Sableng juga saya baca. Terus yang kata Astagina itu lupa saya ingat ya. Tapi yang paling berkesan sebenarnya novel kritis Nawal Elsa. Kenapa bisa ngambil itu sebagai isi yang paling? Karena dari itu sebenarnya gimana ya? Jadi saya melihat kesadaran pertama saya, oh iya perempuan itu memang di nomor 2 kan gitu. Di antara kebetulan di keluarga saya juga punya kesempatan, walaupun semua punya kesempatan mondok ya, tapi yang punya kesempatan kuliah itu hanya saya sendiri. Jadi perempuan. Kemudian perempuan dilarang manja gitu. Jadi memang ada penggiringan dalam kultur kita itu bahwa perempuan itu memang diperlakukan tidak adil sejak awal. Sehingga dari perempuan di titik nol itu bagaimana si tokoh ya, perempuan itu melawan karena dia mengalami diskriminasi dari pamannya, dari perempuan di titik nol. Sampai saya tes pengaruh itu, kemudian perempuan di titik nol saya suruh baca ke mertua saya. Karena kebetulan bukunya saya rawat banget ya, karena tipis, gampang diselesaikan dalam kehidupan. Perminuman teh itu selesai lah. Dia jadi benci sama lakinya gitu. Tapi kebencian itu kan sebenarnya tidak punya dasar. Mungkin ada beberapa aturan yang menurut dia mesti melawan ya. Nah semangat melawan itulah yang menurut saya mengesankan gitu. Dan kalau laki-laki baca itu ada kesadaran juga yang terbangun bahwa selama ini memang ada yang tidak adil dalam diri kita dalam memandang perempuan. Makanya dalam isu-isu ruang publik kita tidak aman. Disitulah kemudian saya menganalisis kekerasan bahasa, kekerasan verbal, kekerasan perlakuan gitu. Kenapa ada wanita tunasusila tapi tidak ada pria tunasusila? Kenapa harus ada polisi wanita polwan tapi tidak ada polisi? Jadi dari situ sebenarnya Pak. Kayaknya kesannya dalam banget Mas. Maksudnya jadi value hidup gitu. Iya. Dari buku kesannya benar-benar jadi value hidup. Dari Nawal Sadawi itulah saya baca Fatimah Kanisi. Oke. Begitu seterusnya sampai Ratna Megawangi gitu dulu ada. Lupa saya judul bukunya Ratna Megawangi. Kemudian saya baca esai-esainya Miranda Sang Ayu. Sampai ingat persis saya nama-nama itu kan itu semua dari perempuan di dirinya. Thank you Bang Rahmat. Nanti aku mau tanya lagi. Aku mau nanya topik. Kalau tadi Bang Rahmat judulnya buku fiksi yang berkesan ya. Kalau topik sendiri ada di buku non fiksi yang mungkin berkesan. Boleh nggak jawabannya? Ya. Atau nanti boleh nambah juga ya fiksinya. Kalau buku non fiksi yang pertama kali yang berkesan kayak buat saya itu ini bukunya Dale Carnegie, How to Find a Friend in 14 Days. Jadi bagaimana mendapatkan teman dalam waktu 14 hari. Itu semacam kayak chicken soup for soul ya. Jadi kayak self help gitu. Itu buku psikologi ringan gitu kan. Tapi itu jadi legend kayaknya buku itu ya. Jadi masih terus dibaca orang sampai sekarang gitu. Jadi dia kutipan-kutipan cerita gitu kan. Berapa kali baca? Hah? Berapa kali baca? Kalau itu SMA, non fiksi kan maksudnya. Itu SMA. Iya, SMA itu masa remaja kan, orang lagi cari, saya juga pengen tahu ini saya ini siapa sih sebetulnya gitu. Kenapa ya kok saya susah sekali berteman? Bukan karena pengen impress someone gitu bukan? Enggak, banyak impress ke saya. Tapi lebih karena itu, jadi remaja kan namanya penasaran gitu ya, introvert misalnya. Dulu kan kita nggak kenal, zaman saya sih nggak kenal tuh istilah introvert, tertutup kan nggak tahu gitu ya. Ada feel guilty aja gitu, kenapa sih nggak gampang ya misalnya ketemu orang baru ngobrol gitu. Nah buku itu ngebantu dan itu membentuk ada banyak sekali akhirnya value yang saya ambil dari situ gitu ya, yang bertahan sampai sekarang. Jadi kalau pengen kenal tahu beberapa karakternya itu kalau baca buku itu bisa ketahuan. Oh oke. Iya, Saya akan jawab. Oke, tadi kayaknya udah nyiapin jawaban fiksi. Boleh dong di sini. Kalau fiksi yang paling berkesan buat saya pertama kali itu komik tentang surga dan neraka. Oke.
Jadi dulu zaman SD saya nggak kasih kakak tempat itu ya. Komik tapi ya komik. Ingat kan dulu artis-artis loh. Iya. Yang kalau orang disetrika, gitu kan, ya, ditusuk, gitu kan. Jadi saya dulu tuh apa namanya ceritanya kelas sekolah di depan Luban bioskop Metro itu zaman dulu itu kan orang buka lapak toko obat gitu kan tuh yang disembelih macam lah pokoknya itu habis itu pertunjukan tukang obat itu ya. Tapi sampai itu ada lapak itu dia jual tuh komik-komik surga neraka gitu kan. Jadi kalau orang berbohong, kalau orang pelit, kalau orang tuh disetrika segala macam gitu. Ingat ya, bisa menyebut surga dan neraka itu fiksi. Oke. Mari kita berdiskusi lagi nih. Ya, tapi itu berkesan buat saya karena begini, maksudnya dari situ saya enggak gambaran surga kan juga indah juga kan, Mas? Iya. Surga kan, bidadarinya tuh ya. Dulu kan nggak ada tuh surga bidadari gambar Pak Isa kan nggak jelas bidadari itu. Malah waduh nerawang gitu ya. Saya jadi ingat ini argumentasi yang Jeruk ya, yang dia ngomong kalau agama akhirat itu fiksi yang dia gitu. Kitab suci. Iya. Jadi itu gambarannya sih kan ekstrim ya. Jadi orang jahat begini. Iya. Nah itu berkesan buat saya sih sebetulnya apa namanya gila ya orang bisa gambar sesuatu yang nggak pernah dilihat oleh siapapun ini. Kita fiktif banget kan. Kan si pengarang belum pernah kan surga dan neraka kan gitu. Nah, dia cuma dapat gambaran-gambaran. Itu sih ya itu yang pertama. Dan uniknya kita sebagai anak kecil begini ya waktu itu. Penasaran sekaligus mungkin ada visual tertentu yang pengen kita cari di komik itu visual. Iya karena gambarannya itu cewek-cewek bisa cantik. Beneran loh. Ingat nggak komiknya dia? Ya kan? Nah, bidadarinya itu atau orang bahkan orang di surga itu kan cenderung bugil-bugil kan gambarnya kan gitu. Ya gitulah. Ya ada visualnya. Kalau Bang Rahmat sorry aku jadi balik lagi. Kalau non fiksi ada nggak yang berkesan sampai hari dan selalu diceritain ke teman-teman? Saya memang di tengah keterbatasan ya. Kenapa saya juga jadi yang banyak pada apa yang disediakan di lemari kelas ya. Jadi di sekolah itu kan ada lemari-lemari kelas setiap kelas ada lemarinya dan bukunya sedikit ya. Salah satunya itu. Tapi saya baca buku yang menurut saya lumayan serius itu sudah tahun 96. Jadi selain kitab-kitab ya, karena dari ini sudah dijawab kita lumayan serius kan. Masalah harakan kita digebukin ya. Jadi yang menarik sebenarnya begitu saya beli buku ada beberapa buku Cakrawala Islam yang Rais terus membumikan Al-Quran Shihab dan beberapa buku Cakrawala Islam dari kerajaan lain. Waktu itu pas kongres saya di Jogja. Jadi nama buku Cak Mun Markesot bertutur lagi. Yang Markesot bertuturnya malah saya baru beli belakangan. Jadi begitu, kenapa ini berkesan? Jadi begitu saya pulang, itu di razia diambil. Tapi ada beberapa yang kemudian ini sebelum edisi revisi ya membumikan Al-Quran itu, yang saya ingat itu bagian pada saat Rasulullah menerima ayat yang dia berselimutnya yang diselimutkan sama Khadijah itu untuk menguji yang datang kepada dia membawa wahyu itu apakah iblis atau malaikat. Salah satu yang caranya adalah Khadijah telanjang. Kalau iblisnya tetap di situ berarti itu memang iblis. Kalau malaikat itu pergi atau malaikat itu yang sebenarnya sempat kontroversi sampai dokter yang spesial itu meninggal. Tapi isinya itulah yang kenapa berkesannya itu belum tuntas disita. Tapi akhirnya membuat saya penasaran. Itulah saya kemudian bersentuhan dengan buku-buku yang dilarang. Yang itu sampai dilarang. Tambah penasaran sampai akhirnya saya membaca buku. Jadi termasuk sastra yang kalau dilarang itu semakin jadi. Iya, jangan dilarang. Iya, jangan dilarang. Biarin yang harapan untuk enak. Oke, kalau tadi kan buku yang dibaca dan karya orang yang kita baca. Kalau tulisan baik yang dibukukan atau yang dipublish secara sosial media ya. Dari sekian banyak tulisan mana yang rasa kayak gila nih, ini pokoknya tulisan gua banget dan
ini sebenarnya ultimate-nya tulisan yang gue rilis ke dan bisa dibaca sama orang lain. Itu dari sekian banyak tulisan. Saya dari SMA memang sih nulis di Tulisan sendiri atau tulisan dari orang? di sana tulisan sendiri ya. Ya. Tapi kalau nulis buku kan saya belum pernah secara serius nulis buku. Ada beberapa antologi yang saya anggap itu bukan buku lah ya. Karena saya sambil jalan aja nulis itu nggak terlalu serius. Tentu yang paling berkesan itu yang dimuat pertama kali. Oh, oke. Termasuk isunya karena memang basicnya agama, gitu. Kemudian ditambah dengan penasaran-penasaran itu lebihlah saya pada wacana-wacana yang dibangun oleh Persihab, Candur dan Amin Rais. Tulisan pertama itu saya ingat sampai sekarang pertama kali menulis tentang proses itu dan menerima banyak tanggapan ada dua. Satu, salah dan pendekatan kultural. Kedua itu reposisi relasi agama negara. Waktu itu Dari tulisan yang pertama tadi yang judul salah dan pendekatan kultural. Saya itu percaya bahwa Nabi itu datang tidak mengubah kultur masyarakat, tapi dia mendekatinya. Makanya itu masyarakat Mekah waktu itu tidak langsung ditentang, didekati dengan apa pengalaman kulturalnya. Bahwa mereka senang ritus, senang apa ritual, gitu ya. Maka itu diisi. Diisi. Itulah yang saya maksud yang saya bahas di tulisannya. Dan itu memang banyak mendapatkan tanggapan. Apa salah satu tanggapan yang mungkin yang positifnya dulu ya? Yang positifnya dulu pada waktu itu apa itu? Atau semua tanggapannya ketus semua? Positifnya tentu saja sama kawan-kawan yang sejalan ya. Iya. Hanya soal bahasa aja ya. Diskusinya malah mereka menguatkan. Tapi yang ketus itu yang memang sebenarnya berkesan. Iya. Karena itulah menjadi pemetaan saya bahwa saya bagian dari Islam liberal dan harus Ya. Mas Islam. ya ada yang mengukur, ada yang menafsirkan. Bahkan ada yang nyuruh saya sebenarnya bersatu lah. Gitu ya. Ya, itu juga sebenarnya jejak itu yang menghapus, yang membuat kalau cerita Mas Dharma kan memang ada beberapa orang yang dibentengi ya, itu tidak ketemu saya karena menurut kawan-kawan ini bisa kacau akidahnya kalau ketemu saya. Ya, salah satunya mungkin dari tulisannya reposisi relasi agama negara itu justru memperkuat lagi kan, karena waktu itu banyak saya menjelaskan soal Islam politik ya, Islam politik. Dan banyak kawan-kawan yang memang variannya ke situ kan. Tapi itu beberapa ya sampai di stop sama Lampung Pos karena terus berbantahan kan ada 3 orang yang kebetulan dengan polis saya sama Ahmad Rizal Ferdiansyah sekarang dosen hukum di Belanda. Thank you Bang. Kalau Om Rik, pertanyaan yang sama? Apa tadi pertanyaan? Tulisan. Ya. Oh. Iya, kalau tulisan saya itu pertama kali nulis itu ya yang betul-betul dipublish maksud saya ya. Itu zaman kuliah semester berapa ya, ada lomba tulis mahasiswa untuk peringatan Hari Kebangkitan Nasional. Ya, Kebangkitan Nasional gitu. Nah itu saya juga udah lupa tuh nulisnya apa gitu. Tapi intinya itu saya cuma mempertanyakan aja. Bangkit itu artinya bagi pemuda itu apa gitu kan. Nah kebetulan sih karena saya sekalinya dapat printer gratis sebagai hadiah. Oh, dapat hadiah waktu itu? Juara berapa ya, kedua atau ketiga gitu. Nasional itu udah ada printer ya? Udah. Oh, udah ya. Gua kuliah kan udah 93. Udah tuh udah dapet gitu. Itu sih tulisan yang pertama begitu. Nah setelah itu ya udah nulis di Facebook gitu kan. Kalau soal penelitian di kerjaan kan banyak juga gitu ya beberapa tulisan. Tapi itu sifatnya penelitian ya, laporan apa tulisan ilmiah gitu. Itu bawa saya ke beberapa tempat kan, presentasi di beberapa tempat di Washington, di Den Haag ya misalnya. Itu karya-karya tulis untuk akademis. Jadi kalau tulis yang bentuknya esai, saya rasa esai karena saya itu terpesona zaman segitu ya, itu sama lah 96-95 gitu. Tulisan-tulisan Jalil Rahmat itu pengaruhnya besar sekali itu buat saya. Sekarang bukunya udah nggak ada, saya coba cari lagi selama
Islam Al-Qur dan Islam Alternatif. Itu dua buku. Itu pendek-pendek aja teman-teman. Mungkin ada yang belum pernah baca. Iya, artikel pendek-pendek gitu. Tapi itu nggak tahu ya, jalankan orang psikologi komunikasi ya. Jadi cara dia nulis itu bisa hanyut gitu dan bener amat gitu, bener banget gitu dia cara dia nulis gitu ya. Dia nggak dogmatis, sama saya nggak dogmatis gitu ya. Kemudian saya itu di Syiah, kebaikan cinta sama diri dan mati itu cara orang nulis menurut saya yang paling salah satunya ya, yang paling mempesona. Dan pengaruh yang kedua itu dari Ghulam Muhammad tentu aja kan, catatan pinggir itu udah lah udah kayak kitab suci tuh nulis itu. Jadi tulisan Ghulam Muhammad, cara nulisnya ya, Ghulam Muhammad itu kan lagi-lagi dia nggak dogmatis kan, nggak bilang ini begini atau itu gitu harusnya, atau dia punya gagasan visi yang kuat, enggak gitu. Dia ngajak itu tuh kayak berenang-renang gitu ya, ngasih pertanyaan ini, pertanyaan itu. Tapi menariknya kayak Jalil si Ghulam Muhammad itu, dia bisa cerita ambil ilustrasi itu dari sejarah Mahabharata, terus pindah sampai ke Yunani, terus pindah sampai ke apa namanya isu-isu Foucault misalnya, hal yang paling modern, paling up to date gitu, dalam satu tulisan yang cuma berapa paragraf gitu ya. Dan itu jalannya tuh nggak kayak kita di apa petok-petok gitu kan, ngalir gitu. Nah itu pengaruh besar buat saya nulis. Nah kalau saya nulis, kalau Dharma bilang kan apa namanya waktu pidato kebangsaan itu ya biar ada puitis-puitisnya lah gitu. Ya itu kan pengaruh itu sebetulnya. Bukan soal puitisnya gitu, tapi soal iya, jadi ada kalimat itu kan enak, menurut saya kalimat itu harus enak dibaca gitu. Karena itu menurut saya sendiri. Jadi kalau saya nulis posting di Facebook misalnya gitu ya, saya nulis gitu, nggak selalu rapi juga, gitu. Itu urusan belakangan ketika kerapiinnya. Tapi saya sendiri ngerasa dia enak untuk saya baca gitu. Ada iramanya gitu, ada ngajak orang ke pertanyaan-pertanyaan yang kemudian gitu ya. Nah itu tuh saya belajar dari situ. Tapi dari sekian banyak bacaan-bacaan itu atau inspirasi itu, mana yang akhirnya jadi karya dan akhirnya kita merasa jadi karya yang akhirnya gue banget gitu. Karya kita sendiri maksudnya kan, karya kita sendiri ya. Kalau karya kita sendiri yang saya buku pulang itu kan kumpulan berbagai hal ya. Jadi saya itu kan tadi ya kita kumpulan postingan di Facebook gitu ya. Kemudian karena banyak juga komentar yang cukup positif gitu dari tulisan itu gitu kan. Dan sebenarnya ketika saya lihat lagi itu ada tema yang nyambung kan, ada satu tema yang nyambung gitu yang bisa dikumpulin di beberapa postingan. Nah, saya mengambil satu buku jadi buku pulang itu. Ya cerita dari beberapa teman juga, sebagian besar teman ya kalau habis baca pulang ya ada pengalaman emosional masing-masing kan. Buku psikologi. Dia berusaha untuk mempengaruhi emosi kita dari kejauhan gitu kan, yang tadi di apa namanya dengan irama-irama. Iya. Oke. Dan menarik ternyata, jadi apa namanya menyelipkan. Saya belajar dari satu penulis muda lagi namanya Fauzan Mukrim, ya. Ochan itu teman kita juga. Ada beberapa penulis lain juga gitu. Jadi nulis model essay gitu dimasukin juga sama konsep-konsep atau teori-teori ilmu pengetahuan. Tapi gimana cara jalinnya biar nggak seperti kuliahan gitu. Nah itu juga ternyata menarik. Misalnya waktu saya nulis di pulang itu ada isu tentang saya belajar lagi kintsugi. Kintsugi itu praktek di Jepang. Kintsugi itu yang retak itu ya. Jadi di Jepang itu ada praktek budaya turun-temurun ratusan tahun itu orang. Jadi kalau dia punya mangkok gitu atau keramik yang pecah jatuh itu nggak dibuang, tapi dikumpulin terus disambung sama apa cairan emas gitu. Itu kan tafsirnya keren sekali ya kita ya. Jadi perfection in imperfection gitu. Itu memasukkan hal seperti itu pengetahuan. Atau ketika saya nulis tentang ibu saya, bagaimana anak dengan orang tua gitu, saya dapat cerita tentang kebudayaan orang di Jepang di gunung itu pernah di film itu The Sea of Trees nama filmnya ya. Itu pengalaman orang Jepang itu dekat Tokyo itu ada gunung di bawah kaki Fuji itu. Jadi dulu saking miskinnya orang Jepang itu dia nggak kuat ngasih makan orang tuanya kan, akhirnya digendong terus dibawa ke hutan itu terus ditinggal di situ sampai mati gitu kan gitu. Nah, merenungkan itu kan saya bertanya gitu ya, ini sebenarnya kejam atau cinta gitu, misalnya gitu. Tapi pengalaman-pengalaman atau sejarah budaya gitu menurut saya itu menarik yang dimasukkan gitu.
kata nostalgia sendiri pun saya terpesona tuh sebenarnya dengan akar kata, setiap akar kata ya. Jadi kalau saya menulis itu misalnya saya menulis soal konflik gitu. Konflik dari mana sih originnya gitu? Akar katanya apa sih gitu? Ternyata kalau kita gali akar kata itu menarik, gitu ya. Jadi kayak apa namanya kata nostalgia gitu. Nostalgia itu dulu di abad ke-18 atau 17 itu dia kan penyakit seperti flu atau selesma atau influenza gitu. Dia penyakit, dia diagnosa. Jadi kamu tuh bisa didiagnosa sebagai kena penyakit namanya nostalgia gitu. Nah itu apalagi kalau terjebak di nostalgia, nggak bisa move on, ya kan? Gitu. Dan ternyata itu ada ceritanya gitu, bukan hanya kita sekarang menyebutnya sebagai sebuah fenomena psikologis ya, nostalgia terbaik-baik. Nah memasukkan juga pengalaman itu dalam tulisan-tulisan yang berbau esai itu menurut saya menarik. Baik, kita langsung ke tadi ya. Dari ini kan kita bicara literasi terkait dengan membaca dan menulis. Mungkin saya pengen langsung tajam ya ke satu diskusi ya. Nanti kita arahkan ke kampung buku. Bagaimana kampung buku adalah sebuah gerakan perjuangan ya, memperjuangkan literasi yang ada di kota ini. Saya mau lemparkan diskusi tajam terkait dengan giat literasi ini. Yang pertama adalah mungkin nanti siapa yang mau jawab kan? Ini yang kita tahu itu sama bahwa sekarang kan semuanya adalah mengalami digitalisasi. Dengan adanya digitalisasi ini kan hampir semua bentuk literasi itu sudah ditransformkan ke dalam bentuk digital. Bahkan mostly say that bahwa buku-buku itu adalah satu bentuk literasi yang mungkin bisa bilang sudah besar dengan adanya digitalisasi. Apakah Bang Rahmat dan Om Taufik setuju dengan kondisi ini atau sebenarnya ada perspektif lain yang bisa kita tambahkan untuk memperkaya fenomena yang sedang terjadi ini? Oke, itu pertempuran mungkin saya kira 10 tahun atau tahun terakhir ya, ketika gelombang digitalisasi, internet, kemudian semua versi cetak, informasi cetak kan kolaps. Majalah, The Guardian, Times, segala macam itu harus muter kepala itu ya, muter otak itu secara bisnis juga gitu kan. Soalnya mereka bikin kayak ada sumbangan crowdfunding gitu kan. Karena majalah dulu kan gini, orang bikin penerbitan itu majalah misalnya itu kan dapatnya dari iklan. Nah sekarang orang nggak perlu iklan lagi di majalah, ngapain gitu ya, sebaran internet lebih luas gitu. Jadi itu debat lama ya, kayak buku juga gitu kan, ada e-book segala macam gitu. Tapi saya kira soal literasi saya mungkin saya nggak tahu juga ya, beda rasanya. Jadi baca di tab atau di komputer atau di laptop atau di HP itu sensasinya beda gitu. Itu sama seperti kalau saya misalnya ngobrol sama Dian Sastro lewat Zoom, jelas beda banget kalau saya kemudian Sastro kan gitu. Oh iya. Ngobrol terus ngeliat dia ketawa. Mungkin itu beda banget ya. Jangan mana ya Mbak ya. Gitu kan beda ya. Jadi megang bau buku, nggak tahu ya, ini mungkin agak romantis ya, saya nggak tahu Rahmat mungkin ngalamin sama juga gitu. Bau buku itu beda gitu, megang itu beda gitu, megang buku terus menelusurin gitu kan, balik itu beda gitu sensasinya. Jadi beberapa orang juga tak percaya bahwa digital juga bagus untuk penyebaran, itu untuk akses orang juga gitu kan. Tapi kalau kamu pembaca sih mungkin kamu akan mengalami hal yang sama gitu, beda rasanya ketika kamu pegang buku. Jadi saya masih percaya pada buku gitu. Walaupun saya juga harus bilang bahwa untuk buku saya pemilih juga sih gitu. Sebagaimana musik misalnya, saya nggak aneh juga sama hubungan saya dengan buku itu ya benci-benci rindu gitu. Jadi kalau saya ke Gramedia atau saya ke Jogja misalnya, Jogja kan ada banyak toko buku diskonan, saya belum tahu tuh rahasianya apa dia. Kalau mereka bisa dapat itu buku asli ya, buat baca kan jelas ya kenapa dia lebih murah. Tapi kayak di Togamas atau Social Agency kalau di Jogja itu bisa 30%, 50% dan itu buku original gitu. Saya nggak tahu gimana sih disebutnya, nggak tahu. Saya pernah tertarik belajar karena saya buka toko yang sama di sini. Saya target tuh, misalnya ini ada budget segini, saya mau beli buku nih, gitu ya. Tapi saya harus habis waktu beberapa hari atau beberapa kali kunjungan ke toko-toko itu, gitu. Karena saya pemilih banget. Saya jengkel kalau ya wajar lah ya kita misalnya kayak PDKT gitu, saya sama PDKT ternyata nggak asik.
Tapi bisa dilihat buat cuma covernya aja sometimes. Nah makanya kalau saya ke Gramedia atau ke toko-toko buku itu saya minta dibuka plastiknya. Saya harus baca dulu gitu. Seberapa pun kerennya buku itu diiklankan segala macam, kalau saya buka terus saya nggak merasa nyaman bacanya. Karena ada banyak buku bagus yang terjemahannya buruk sekali. Makanya saya bilang, saya merasa misalnya kayak Gramedia. Kalau itu novel bagus, internasional novel luar negeri bagus gitu. Terus Gramedia, jarang saya ketemu yang terjemahannya asik. Kalau kayak Bentang Pustaka ya, Bentang Serambi, nah itu terjemahannya menurut saya bagus. Jadi banyak novel saya di rumah itu kalau novel-novel dari pengarang internasional gitu, itu saya hanya mau beli kalau misalnya Serambi misalnya, karena terjemahannya bagus. Generasi lapuk ya. Seharusnya memang ada yang bawa gitu. Tapi saya percaya, saya tuh punya ribuan PDF juga banyak. Karena saya tuh punya grup namanya foto. Jadi sering share ya buku-buku lama. Tapi walaupun saya selesai gitu ya, separuh, seperempat, ya menyelesaikan Kopingho itu. Saya tuh selesai Kopingho itu di ini, tapi tetap saya beli. Tetap saya beli cetaknya. Saya tuh memang juga, tapi saya lihat di beberapa pengalaman, coba baca buku-buku Gakiku ya, yang pengalaman orang menyukai buku. Ada beberapa penulis besar ya di Indonesia, salah satunya Pak Yudi, Yazra, Muhammad. Mereka itu juga punya hal yang sama gitu, suka cium-cium buku itu. Apakah memang terjadi pada sebagian orang gitu ya? Tapi saya juga melakukan itu, dan itu tanpa sadar. Begitu kemudian baca tuh, ya saya juga sering melakukan itu, baru tahu saya bahwa memang udah otomatis terasa jadi dibuka itu plastiknya, itu di Gramedia dari saya kira. Nah itu hal yang menarik, makanya kampanye ramah lingkungan karena ini juga ngabisin kayu apa gitu ya. Nah, saya juga nggak akan pengaruh. Terlebih pada saat saya memperhatikan yang ngurus di SBN, yaitu per hari itu bisa sampai 1.500-an bukunya. Karena dulu kan kita tertolak pada angka keberapa gitu ya. Kalau sekarang kan masuk semua ngantri proses ngurus SBN sekarang. Karena beberapa kali saya mengalami pengurusan SBN, saya tahu bahwa di Indonesia itu ada ribuan buku terus setiap hari ya. Yang minimal kalau belum cetak diurus SBN. Nah, saya percaya bahwa memang dengan tumbuhnya penerbitan tinggi di mana-mana, bahkan termasuk di Metro ini ada 15-an. Iya. Walaupun ada yang cuma ngurus SBN kemudian cetak lewat itu kopi, ada juga yang kayak gitu. Dengan tumbuhnya itu berarti kan ada pasar, ada permintaan kan, ada permintaan yang menunjukkan bahwa susah juga sebenarnya menggunakan cetak ini. Nah, apakah kemudian generasi milenial itu atau generasi Z itu udah senang dengan digital atau dia senang dengan bacaan-bacaan pendek seperti status di Facebook itu kan membaca juga ya, status tertanggal di Twitter gitu. Saya nggak terlalu bisa memahami lebih jauh selera anak-anak milenial, tapi saya kayaknya nggak mungkin beralih dari buku cetak. Tipe setia. Mungkin aku coba nambahin pengalaman dari perspektif generasi. Maksudnya beda kita gitu. Udah jelas, kalau itu udah jelas. Enggak sih. Saya melihat teman-teman saya di milenial saya yang masuk di grup milenial ini, mungkin dia tetap akses terhadap buku gitu ya, mau sastra mau fiksi segala macam. Tapi kecintaannya terhadap buku itu bisa diukur berapa jumlahnya. Mungkin dia punya 15 buku yang memang paling banyak itu 15 buku atau 20 buku yang memang jadi andalan kalau misalnya ketemu ngobrol, hanya untuk for the purpose of aktualisasi. Tongkrongan kumpul ada obrolan yang mirip, karena kebutuhan untuk membaca bukunya juga membaca buku karena kebutuhan untuk tadi tongkrongan itu.
Nah, dari buku fisik ke digital ini juga kan generasi milenial ini agak terlambat ya mereaksi adaptasinya. Bagaimana membangun semangat literasi tapi tidak tergerus dengan digitalisasi. Ini belum selesai beradaptasi, zilenial muncul nih yang generasi Z tadi kan. Zilenial muncul, saya rasa menurut bacaan saya ya, nggak tahu sebagian besar adik-adik kita ini juga mungkin sudah sama sekali tidak ada akses ke buku ini ya, ke buku fisik, kecuali dia terpengaruh oleh figur-figur tertentu. Misalnya ada selebgram atau tiktokers atau youtuber yang dia merekomendasikan buku hanya karena ada faktor FOMO ya, kalau ada istilah FOMO, fear of missing out gitu ya. Si seleb-seleb ini ngomong, oh, gue udah baca buku ini dan kalau adik-adik baca buku ini bisa mendapatkan insight tertentu sebenarnya, walaupun motivasinya karena kalau jadi zilenial ini gue juga pengen punya pandangan yang seperti dia juga, jadi bisa terpengaruh gitu juga. Nah, ini akan saya jadikan pertanyaan buat bapak-bapak ya. Do you see ya, apakah bapak ini melihat bahwa ini adalah bentuk danger, bentuk sebuah bentuk bahaya atau ancaman terhadap literasi secara umum ya, atau sebenarnya masih ada semangat yang bisa kita dorong, tapi bentuknya apa gitu. Nah itu yang belum kita, sebagai generasi kita nggak punya kebijaksanaan untuk bisa melihat itu, karena hidup kita kan masih 28 tahun, 30 tahun Kalau menghina agak nyakitin. yang pengalamannya, sorry ya, nggak bahas number, kita bahas pengalaman. Bagaimana manusia yang sudah pengalamannya sudah tinggi untuk melihat bentuk ini sebagai danger atau ada peluang yang bisa kita zilenial. Saya tidak pernah menganggap gerakan kemajuan itu sebagai ancaman. Kalau saya secara pribadi ya, saya ini termasuk yang berlangganan Wattpad, novel atau apa itu ya, pokoknya yang cerita-cerita yang kayaknya sih sepele gitu, ringan, receh gitu ya. Tapi saya pengen paham kenapa mereka bisa buat tulisan itu sampai berseri-seri gitu ya, sampai puluhan ribu gitu. Kalau udah kumat menyenangi itu gitu, saya sampai lupa waktu kan, mau tidur akhirnya nggak tidur kan, begitu sadar subuh gitu. Sampai saya tuh karena mentok ceritanya saya bayar lewat pulsa. Iya kan berbayar kan, bayar 30.000 gitu kan, itu dapat berapa sambungan cerita gitu. Nah enggak, ada yang kayak novel apa gitu ya. Ada 3 aplikasi yang saya download itu yang saya langganan. Kan kalau umpamanya setiap hari biasanya ada gratis itu berapa, 15 apakah berarti ya, pertama kali buka dapat poin gitu, kemudian bisa untuk baca itu kan. Ada yang kita harus bayar. Nah kalau saya lagi penasaran lagi gila di situ ya saya sampai bayar gitu. Nah kalau seandainya anak milenial juga seperti itu, menurut saya baik-baik aja ya, baik-baik aja. Makanya saya punya angan-angan sebenarnya di depan tempat saya itu ya, dan sekarang kita landing sebagai kampung buku itu ada komputer juga, ada komputer yang bisa diakses. Dari kita ada yang nggak suka, mereka nyari sendiri, karena mungkin kan terbatas buku-bukunya di situ, mereka bisa nyari sendiri. Jadi tinggal kita fasilitasi aja medianya, gitu, kalau ada yang mau bayar gitu. Nah kalau menurut saya ada beberapa keuntungan kenapa buku cetak tidak pegel matanya, tidak capek, gitu ya, lebih ramah gitu. Saya selalu menyarankan daripada HVS mending book paper gitu. Itu saran-saran saya kan kepada para pembaca gitu, lebih ramah ke mata gitu. Ya kalau umpamanya besok itu berganti dan tinggal orang-orang tua yang baca buku cetak, menurut saya itu sih nggak apa-apa sih, nggak apa-apa, nggak ada pernyataan. Kita yang seharusnya beradaptasi, bukan kemajuan ini yang harus beradaptasi dengan mau kita lah yang beradaptasi dengan kemajuan. Jika selera anak-anak milenial atau generasi Z ini nanti ke situ, ya kita fasilitasi aja medianya ke situ. Jadi gitu ya. Ya kalau menurut pendapat saya begini,
ancamannya itu bukan apakah Anda sekarang digital atau buku fisik misalnya. Ancamannya adalah apakah Anda baca atau enggak gitu. Jadi nah, yang mengancam generasi zilenial misalnya, atau di bawah saya lagi milenial, saya milenial ya, bukan. Yang mengancam itu begini, karena clickbait kan. Jadi itu cepat kan, pendek cepat gitu kan gitu. Nah, dalam kacamata saya ancamannya adalah orang membaca itu kan sebenarnya ruang reflektif. Jadi ketika baca itu banyak Rahmat ya, mungkin pengalaman saya kira sama, atau Dharma atau siapapun yang suka membaca di sini gitu. Ada dibaca itu enggak tentu buru-buru gitu. Nah itu kelirunya, satu kekeliruan menurut saya. Cara kita dipegang pada bacaan kan buku paket sekolah. Itu dibagi per bab, harus selesai, nanti PR-nya gini kan gitu. Jadi kita membayangkan bahwa membaca itu harus buru-buru gitu kan. Enggak, membaca itu nikmat. Jadi Anda baca, bahkan kadang-kadang ada 2 paragraf. Kalau saya baca sampai hari ini, saya masih suka baca sang nabinya si Khalil Gibran atau puisi Sapar di Djoko Damono. Itu bisa berhenti lama sekali gitu. Salah satu paragraf atau An-Mansur gitu, puisi An-Mansur itu bisa berhenti lama banget gitu. Karena membaca itu kan reflektif. Tanya dari Amalida ya, pagi subuhan misalnya atau pagi saya baca gitu. Kemudian saya taruh dulu gitu, terus saya pikir dulu, lihat dulu gitu kan. Gitu. Nah, jadi dalam proses membaca itu dia itu ada interaksi sebetulnya antara saya dengan apa yang saya baca. Nah, digital sekarang atau model clickbait-nya anak muda sekarang itu, kekhawatiran saya itu kehilangan kesempatan itu, kenikmatan itu gitu. Jadi up to date gitu, dapat banget gitu ya. Apa yang terjadi detik ini di mana itu langsung dapat gitu, cepat informasinya. Tapi apakah ada proses reflektif di situ? Tempo itu mengapa dulu dia jadi majalah sampai sekarang saya kira mungkin ya. Jadi majalah yang paling kenangan karena dia itu kan nulisnya itu bukan model hard news kan, bukan berita kayak seperti harian kan. Gitu, tapi dia nulis dengan sambung menyambung berfakta, ada analisisnya, ada investigasinya gitu kan gitu. Jadi ada proses orang mencerna, kemudian berdialog dengan apa yang dia baca gitu. Nah, saya sih percaya itu begini ya, orang itu nggak ada yang nggak suka baca, nggak mungkin, nggak ada orang yang nggak suka baca. Hanya saja masalahnya dia belum ketemu bacaan yang tepat untuk dia, baik cara tulisannya gitu kan atau temanya gitu. Nah, jadi yang manapun, mau digital ataupun mau yang buku fisik gitu, pertanyaannya adalah baca apa enggak gitu. Dan tugas kita saya kira, kamu buku misalnya, agendanya itu bukan cuma soal orang itu ya, tapi orangnya mau baca gitu. Nah, apa saja strateginya buat orang membaca, itu yang perlu kita pikirkan bareng juga. Oke, cocok nih. Akhirnya bisa masuk ke pembahasan tentang buku. Sekarang saya tertarik membahas tentang namanya sudah publis, sosial media udah baca gerakannya buku gitu ya, wacananya. Tapi secara garis umum ya, sebelum ini jadi suatu gerakan kolektif yang kemana-mana, masih ya kemana-mana. Apa sih semangat yang bisa? Di awal ini apa sih semangatnya kamu gitu? Kalau tadi mungkin sudah sedikit disinggung supaya orang mau baca, tapi sebenarnya semangat sebenarnya itu apa gitu dari kamu? Apa yang bisa kita tawarkan atau bisa kita siapkan di awal supaya ini jadi bahan kita paling nggak di circle kita dulu itu yang mulai punya semangat itu sebelum nanti menawarkan atau menularkan semangat ke orang lain. Obrolan kampung buku ini kan sebenarnya obrolan lama dengan Mas Dharma ya. Ide awal itu kan sebenarnya Mas Dharma, cuma kita cari formula lama banget itu sampai saya pernah kirim buku ke sini gitu. Terus lapuk juga, kehujanan gitu. Sedih juga kan. Saya terus terang dicuri bukunya itu kemudian dibaca nggak terlalu sedih juga. Kesel ya. Tapi ada yang minjem buku gitu. Tapi yang paling menyakitkan itu kan begitu kemudian saya datang ke tempat orang yang minjem buku itu, saya lihat buku itu berdebu gitu, nggak ada stakate gitu, jadi pajangan, itu nyakitin banget ya. Asli orang yang ngalamin itu pasti sakit gitu ya. Kalau dipinjam ditumpuk gitu, aprian ini saya sindirnya dari 12 buku dari bacanya kemudian kan. Jadi itu nyakitin kalau nggak dibaca. Makanya saya bilang sama orang nggak apa-apa, orang ambil buku nggak dibalikin tapi dia minta
Nah semangat awal kita ini kan kita punya buku gitu, tapi kok kayaknya nggak bermanfaat banget kalau kita taruh di dalam gitu. Maka kemudian keluarlah buku itu, dibuatlah di halaman, yang baca buku mungkin pengen ngopi, dibuatkan dapur gitu. Jadi semangatnya sampai kemudian kita jaga. Begitu ditawarin di gang itu integrasikan aja ke paginya. Nah, karena akan ribet ya, akan susah gitu. Saya ini kan tahu diri juga dengan umur itu ya, yang nggak sama energinya dengan kawan-kawan semua. Apalagi jamnya jam malam kan. Orang gentayangan siang, kita gentayangannya malam gitu. Jadi jamnya udah beda banget ya. Dan polanya mungkin memang agak susah sih saya rubahnya. Nah, kebermanfaatan dalam hal kecil mungkin bagaimana buku itu dibaca oleh orang banyak ya. Nah, harapan berikutnya sih sebenarnya saya nggak terlalu banyak berharap di usia saya ke atas itu belum baca anak-anak lah sebenarnya ya. Kalau dari Bang Rahmat kan semangatnya adalah buku ada dan sudah kita baca, tapi kita kasih kesempatan orang lain untuk bisa baca aja daripada oh ya dia bagian. Kalau Topik mungkin ada ini perspektif lain terkait semangat apa yang kita bangun awal. Pas saya kira kita lakukan kampung buku ini pertama itu saya bisa nyebutnya book is the culture gitu. Jadi membiasakan diri ada di sekitar buku gitu. Bahkan terserang aja ada masa di mana menurut saya buku itu gengsi saya. Jadi kalau saya jalan mahasiswa itu ya ada sih saksi hidupnya di sini ya. Kemana-mana saya bawa buku, saya senang baca tentu aja gitu. Tapi bagi saya itu jadi identitas saya. Karena buku kan paling enak ya, dia masuk lantas. Terus kalau saya bengong gitu misalnya yang ada orang yang gak asik diajak ngobrol, situasinya gak nyaman untuk ngobrol misalnya, paling setia kan. Jika kalau ada tas, sebenarnya ya saya baca aja gitu kan gitu. Itu dia enak, handy kan dengan buku gitu. Dan itu juga lifestyle, terus terang aja itu lifestyle. Jadi kalau Anda remaja sedang tumbuh gitu atau sudah ada mentok tumbuhnya, it's part of your identity gitu. Jadi kalau orang lihat buku itu bagian dari identitas saya juga gitu. Nah, apakah betul-betul buku itu berguna bagi saya? Apakah betul-betul buku itu saya baca? It's another things, another question gitu. Itu pertanyaan lain gitu kan. Tapi seenggaknya di lingkungan saya ada buku gitu. Buku jadi bagian identitas saya. Nah, saya kira kampung buku kan juga begitu ya, dugaan saya gitu ya. Buku bagian dari identitas kita. Sejak pertama saya menikah misalnya, punya rumah, itu di ruang tamu saya kan biasanya orang pasang apa ya, pajangan apa misalnya gitu. Nggak pernah ada. Rumah saya itu hanya buku dari zaman dahulu. Gitu ya. Apakah dibaca sama anak-anak saya belum tentu juga gitu. Tapi saya pernah baca riset bahwa akan ada bedanya anak yang tumbuh di lingkungan ada buku dengan yang memang tidak ada buku gitu ya. Satu saat dia pasti akan tahu bahwa dia bisa cari atau dia bisa menikmati buku misalnya gitu. Nah kebiasaan itu menurut saya penting gitu. Jadi kalau kita terbiasa orang pegang buku, orang lihat buku gitu, itu mungkin akan ada bedanya. Itu jadi bagian dari identitas kita sebagai komunitas. Nah itu kerennya visi di belakang kampung buku gitu. Jadi kalau itu ada di situ menurutnya dibaca ya, bisa jadi interaktif jalan juga atau apa. Tapi gak apa, itu artinya ada bagian dari kalau orang ngomong tobat itu ada bukunya gitu. Orang kalau main ke rumah Dharma misalnya itu ada bukunya. Orang main ke rumah Bang Yeri ada bukunya, ke rumah Ato ada bukunya gitu ya. Gak selalu saudara-saudara itu dibaca juga enggak gitu. Tapi ya itu terbiasa aja, ada buku, ada pegang buku gitu. Saya kira itu sih yang paling penting dari ide kampung buku. Nah setelah itu baru ada PR berikutnya gitu. Bagaimana merangsang orang agar mau membaca. Kalau strategi saya dengan anak-anak misalnya, saya nggak nyuruh dia baca tuh buku, nggak juga gitu kan. Tapi ketika lagi ngobrol misalnya tentang tema apa aja gitu ya, pasti keluar tuh omongan saya bahwa ayah pernah baca nih tentang itu gitu. Itu deh buku itu keren banget loh cerita ini misalnya. Nah ya dengan cara itu saya kira anak-anak saya bukan mau nggak mau ya, dengan sukarela dan dengan rasa penasaran dia akan baca itu karena itu tema yang relevan dengan dia. Itu pertanyaan yang sedang dia butuhkan. Nah bayangkan kita ngopi nih di sini misalnya, ketemu sama teman, sama orang di sini, ketemu sama Dharma misalnya, atau dengan Anggi atau dengan siapapun, dengan Juli, kita ngobrol di sini tentang apa aja lah, tentang desain kayak, tentang budaya, tentang macam-macam gitu.
bisa keluar kan, kemudian itu loh Jul, aku pernah baca tuh ini di sini nih, bukunya si itu tuh gitu. Misalnya, nah, itu kan kalau tema itu yang menarik dan relevan buat teman bicara saya gitu, sengaja dia akan lihat peluang ya baca buku. Gak bisa dipaksa juga, itu karena pacaran gitu ya sama buku dia, gak bisa harus baca gitu enggak. Tapi membuat dia ada di sekitar kita itu menurut saya langkah yang penting. Kayak poinnya Bang Rahmat kan tadi tentang asas kebermanfaatan. Kalau apa tadi terkait dengan culture identity. Bentar lagi saya mau lempar ke teman-teman yang mungkin ada yang mau ngajuin tanggapan atau pertanyaan. Sedikit saya mau cerita dulu terkait saya dengan teman-teman kamu bahasa tim ya, tim tutor itu ada 6-7 orang. Saya membiasakan gini, setiap bulan itu saya sodorkan ke mereka apa buku yang pengen kamu baca tapi nggak tahu kamu carinya di mana, atau bahasa lainnya belum bisa kamu beli karena toko buku di Metro nggak ada gitu. Ada masih belum. Oke. Oh, apa sidik ya? masih ini Oke. BBS. Mungkin mereka belum tahu carinya di mana gitu bahasanya. Akhirnya saya tawarin. Nah, kita kan ada temen Mustaqim ya, ada nggak Mustaqim? Ada Mustaqim yang dia memang punya alat buku ya, dan dia suka tawarin, ini ada kalau mau beli buku ke kita gitu. Saya tawarin ke teman-teman apa judul buku yang kamu mau baca. Dan dengan itu mereka nawarin tuh, saya mau buku ini, yaudah nanti saya pesenin. Tapi pakai ya, kalau udah selesai baca, punya saya total, karena saya yang bayarin beli buku. Itu juga jadi motivasi kita buat punya semangat pengen punya buku. Di sisi lain juga pengen menyelami apa sih yang dia tertarik di bidang apa sih gitu. Fun fact-nya adalah punya buku teori evolusinya Charles Darwin itu karena ada yang kemarin request di buku itu yang jurusannya memang kebetulan biologi juga gitu. Akhirnya punya buku itu dan setelah dibaca enggak karena ini ya, karena kedalaman ini ya bahasanya gitu. Terlalu tebal, terlalu berat. Akhirnya punya juga dan akhirnya baca, mau nggak mau baca dan berusaha untuk memahami. Dan itu budaya yang akhirnya kita biasakan gitu, untuk beli buku minimal seperti itu. Mungkin teman-teman punya pengalaman yang lain ya untuk memotivasi dirinya, punya kesadaran untuk punya minat baca gitu. Barangkali teman-teman ada yang punya pengalaman atau punya tanggapan atau punya pertanyaan mungkin buat bicara. Silakan. Apa yang kayak mau nanya? Soalnya narik rokoknya udah dalam gitu. Enggak. Atau tanggapan. Boleh silakan. Ya. Tanggapan masih ada, masuk ada tanggapan. Ini kan pembuka. Kalau dari sini aja Pak ya. PSK. Cinta sastra kampus. Akhir tahun kemarin ini saya sempat baca buku lama ya, bukunya Spencer Jackson ya. Who Moved My Cheese gitu. Ini saya teringat lagi gara-gara tadi kan sempat perubahan kultur yang terjadi itu sempat disinggung juga ya, dari buku konvensional, buku cetak yang konvensional ke digitalisasi gitu. Nah itu juga kan yang membuat degradasi. Saya lihat ada sisi degradasi, orang-orang kebingungan hari ini gitu kan. Mana yang lebih nyaman, buku cetak atau buku digital gitu. Saya setuju dengan alur diskusi ya keduanya itu memuat informasi gitu kan. Nah itu kan tujuan utama garis besar dari literasi kan, saluran informasinya itu. Nah siapa di dalam buku itu kan ada tema atau how ya, yang tokohnya yang berhenti bergerak gitu kan untuk mencari kejunya yang hilang. Nah ini yang sebenarnya menjadi polemik, bahwasannya ya hari ini bisa kita lihat bahwasannya masyarakat seolah-olah buat apa membaca buku kalau saya jadi, mohon maaf ini nggak berusaha menyampingkan atau mendiskriminasi orang manapun gitu kan ya, tapi mindset hari ini yang hadir adalah
buat apa membaca buku kalau jadi YouTuber lebih menghasilkan, jadi TikToker lebih menghasilkan gitu kan. Nah ini kan paradigma yang salah menurut saya ya. Saya mungkin secara subjektif saya menganggap itu paradigma yang salah. Bahwasannya ya baca buku itu nikmat ya iya gitu kan. Mungkin saya lupa salah satu capingnya Gunawan Muhammad itu apa judulnya, tapi mungkin literasi itu ya sama seperti cinta, butuh interupsi kecil di setiap hidupnya supaya kita lebih jatuh cinta lagi, lebih rindu lagi dengan buku tersebut. Nah, tapi yang masalah yang bergulir selanjutnya adalah ini kalau saya teringat bukunya Slavoj Žižek ya, violin kekerasan itu kan, Violet. iya, violet ya. Bahwasannya yang menjadi problematika ketika kita menghadirkan ruang-ruang simbolik yang berhenti bergerak gitu kan. Makanya ditanggapi sama Astrid Fredrika Indah, itu salah satu tulisan jurnalnya itu, dia menyebutkan bahwasannya kekerasan simbolik di ruang, kalau nggak salah sebut judulnya saya lupa, kekerasan simbolik di ruang apa ya, kapitalisme digital gitu kan. Hari ini kan kita sibuk memproduksi informasi yang seolah penggiringan gitu kan, tapi makna informasinya itu kering. Iya, jadi kering. Nah itu yang menjadi problem bersama, bahwasanya untuk bagaimana menghadirkan, ini sekaligus pertanyaan kepada dua narasumber di depan, menghadirkan makna-makna, bukan sekedar menghadirkan ruang simbolik. Terima kasih. Mungkin ada yang mau menanggapi? Ya. Saya kira sama, itu menurut saya agenda yang ingin banget saya kerjakan, dan menurut saya penting juga dikerjakan kita di kampung buku gitu. Jadi gini, buku sebaik apapun itu kan dia benda mati ya, dia selesai gitu, dia ada di tumpuk udah selesai gitu. Dia beres, dia di situ gitu. Nah, membuat orang meraih itu, pembacanya itu butuh godaan. Karena itu bagi saya salah satu agenda kerja yang penting itu kampung buku adalah membuat resensi. Jadi kalau saya itu gini ya, saya memilih orangnya. Saya nggak mau ngabisin waktu untuk baca sesuatu yang nggak penting, atau karena nggak semua sih dia bisa jadi judulnya keren atau heboh gitu ya. Tapi saya nggak senang bacanya juga. Gitu. Saya jujur aja gitu ya, nggak suka juga bacanya gitu. Atau nggak semua juga harus saya baca misalnya gitu ya. Harari itu bagus banget gitu, tapi saya nggak tahan bacanya. Misalnya itu buku keren banget gitu ya, saya tahu gitu. Tapi terus terang aja saya nggak juga tahan lama bacanya, saya ambil beberapa bagian aja gitu. Tapi untuk membuat saya bergerak ngambil buku itu harus digoda. Saya sering kepancing sih, misalnya begini, anak muda sekarang zaman kalian atau adik-adik kalian itu siapa yang enggak, nah, itu film Marvel itu belum keluar aja ya, itu orang udah penasaran kan ya, dia tunggu banget itu betul-betul online tuh beli tiketnya segala macam. Kenapa? Karena dia berasa menggoda. Dia berasa menggoda bahwa ada sesuatu yang baru, ada penasaran, ada pertanyaan yang dibuat gitu. Nah menurut saya pecinta buku, tugas pecinta buku ya, penulis satu hal, ya dia kerja menulis itu udah luar biasa gitu ya. Tapi pencinta buku menurut saya tanggung jawabnya itu adalah juga meraih orang untuk bergerak dan membaca gitu. Jadi saya selalu bayangkan kalau kita punya pojok baca atau apapun namanya gitu ya, itu ada resensi yang kita keluarkan. Nah saya juga mikir gini, saya kalau baca buku gitu nggak tahan saya kalau nggak nulisnya gitu. Apa kesan saya dengan buku itu gitu ya. Fihi Mafihi itu buku yang apa namanya, Atailah ya. Rumi kan? Kalau yang Atailah? Atailah ini. Hikam. Al-Hikam. Itu baca itu ya itu ada berapa dia. Itu itu kepala saya penuh gitu. Nah saya ingin cerita dong sama orang. Bagaimana misalnya sama pesona saya dengan buku ini gitu. Bagaimana, kenapa buku ini layak banget deh kamu baca gitu ya, atau
pantas kamu habiskan waktu kamu untuk membaca buku ini gitu. Nah resensi itu jadi bagian yang penting. Saya beli buku itu jarang sekali karena iseng gitu. Tapi kalau saya baca resensinya atau teman saya mention gitu, bahwa buku ini asik banget, dia ngomong soal ini dan lain-lain. Menurut saya setuju dengan dia. Tapi itu salah satu cara saya membuat saya bergerak untuk membeli buku atau membuka buku atau mencari bukunya gitu. Jadi tugas kita sebagai pecinta buku nggak cukup ya kita hanya nyetok buku menurut saya ya. Tapi juga menggoda orang. Seenggaknya bukan soal menggoda sih, mengeluarkan apa yang hasil didapatkan dalam buku itu gitu. Kenapa buku ini keren banget gitu. Saya misalnya kalau tanya buku yang sama seperti tadi Rahmat bilang kan, ya waktu awal saya tadi ngobrol gitu, sebut deh satu buku yang memang saya sukai gitu, dan saya akan cerita kenapa menurut saya buku itu layak banget dibaca gitu ya. Kenapa Puisi Bisa Pagi penting, kenapa biografi Muhammad yang ditulis oleh Karen Armstrong itu menurut saya itu nyembah-nyembah deh. Itu kalau ada nggak baca itu rugi banget deh. Jangan nggak baca itu sebelum mati gitu. Ya, Karen Armstrong yang biografi Muhammad misalnya. Termasuk dari novel Nawal El-Sadawi yang tipis, yang seperti minuman itu selesai itu. Itu kalau Anda nggak baca itu gitu, jangan mati dulu deh, please gitu. Ya, tanya deh kenapa itu bisa diceritakan gitu. Kenapa buku-buku itu jadi kayak jadi keharusan gitu untuk membacanya. Temanya mau apa aja, terserah sastra juga banyak ya, novel-novel gitu. Yang itu sehingga saya bisa share lewat resensi itu, saya bisa share gitu kenapa ini mempesona. Tapi kita kalah sama novel. Tapi saya nangkap nadanya ini tugas beratnya malah di pecinta bukunya ya. Oh iya, Oke. iya itu ya gini ya, sama seperti penggerak dimanapun juga prinsipnya tuh Ya. Dharma dan teman-teman yang ada di sini mengerti ya, punya visi aja kan nggak cukup, bangun visinya juga nggak cukup gitu, butuh menggoda orang. Kenapa inisiatif seperti Payuni, seperti West misalnya, seperti Kampung Bahasa itu ada visi, ada bangun komunitasnya, kemudian menggoda orang untuk melihat bahwa itu menarik gitu kan, branding dan seterusnya gitu. Karena memang kerja kita nggak cukup gitu, butuh terus lagi ke depan. Nah, kalau dibantu itu menyenangkan, ya kan? Ya, Kalau kita saya dibantu, sebagai pecinta bukunya merasa kalau ada yang bantu tadi gitu, gerakan kita gitu. itu kan menyenangkan gitu kan, jauh lebih mudah gitu kan. Gue udah baca, gue udah beli, gue udah beli raknya, udah semua, udah minjemin, terus gak dikembaliin. Kalau ada gitu yang mau bantu ngeresensi ya apa ada gitu ya. Misalnya nih kalau Juli misalnya seminggu sekali aja atau 2 minggu sekali ya datang ke rumah saya, ke rumah Rahmat gitu ya. Terus Bang ini buku apa ya kira-kira asik, kita bisa ngobrol beberapa buku, Juli bisa ambil satu gitu tuh baca, terus dia posting ya, entah dimanapun ya, di platform dia sosial media atau apapun gitu. Atau di kampung buku kan ada itu. Nah dia ikut posting, dia ikut cerita gitu. Bahkan kritik juga nggak apa-apa gitu, dikritik ke buku segala macam, tapi artinya buku itu bunyi gitu. Itu saya kira tugas tambahan ya. Saya nambah aja. Kalau mencintai kan buku itu beda dengan mencintai lawan jenis ya. Kalau lawan jenis kan kita pengen mencintai lawan jenis kita yang bukan dulu kita sendiri gitu. Nggak mau berbagi sama orang. Kalau mencintai buku itu kan pasti kita pengen bagi sama orang gitu. Ya, ayo cintai buku bang. Maka motivasi orang kalau ngomongnya rivalitas pembaca buku itu bukan pada orang itu kok ikut-ikutan saya suka buku gitu. Maka dia Oh ya ada ya kayak gitu ya. enggak pasti lah gitu kan. Nggak posesif ya. Tapi kalau tahu dengan ada sama Mbak Lina kurang tiba-tiba juga mencintai saya gitu kan. Itu kan parah banget ya. Ternyata nanti mau dibagi. Dibagi. Jadi itu yang menurut saya memang beda kan. Yang istimewa dari buku itu kan kalau motivasinya dari awal karena kecintaan terhadap pasti perasaan ingin berbagi pasti bisa. Saya selalu pengen kalau Aprian datang atau siapapun yang datang ke rumah itu selalu saya provokasi asik nih buku ini, saya ceritain sampai mereka terprovokasi. Gimana bisa jatuh cinta juga sama buku itu? Itulah cara saya sebenarnya. Pokoknya nggak mau dibawa buku itu bawa nih baca ini gitu kan. Itu yang kemudian salah saya juga. Jadi
Sering saya kayak gitu. Kemarin sebenarnya saya itu nggak tutup akhir tahun saya dengan rapi jali. Karena kemudian semua keluarga saya kecuali anak saya yang begini nggak baca itu, istri saya lebih gila kan. Ternyata membaca buku itu saya selesaikan 3 hari, itu selesai 2 hari itu. Yang 750 halaman itu ya. Saya tutup itu dengan aku klik maka aku ada. Itu peralihan manusia dari Homo sapiens ke Homo digitalis. Jadi itu menurut saya juga memang keren. Ada pertanyaan yang sebenarnya diskusinya itu udah lama sih selesai bagaimana memposisikan materi. Tiba-tiba anak saya beberapa hari yang lalu ada gitu, menurut saya segala-galanya Bang. Itu lontaran yang paling jujur menurut saya ya. Bingung saya mau ngomongin apa itu apa. Ya itu prosesnya. Sampai nanti kamu tahu bahwa tidak ada yang kamu dapatkan dari kamu uang. Walaupun nanti juga ya proses kan, karena panjang. Iya. Panjang pasti diskusi kita soal uang dan nanti orang gila loh gitu, so ideal loh, so oke loh gitu. Apa-apa sekarang butuh uang, tapi semua orang akan sampai pada tahap akhirnya tidak segala-galanya uang. Nah, kalau soal konten itu menurut saya akan beda. Makanya dalam komedian beda kualitas Cak Lontong, Dono gitu ya, Tukul gitu, dengan kualitas lawakan-lawakan yang tidak pernah baca buku. Pasti itu kerasa banget gitu. Kerasa banget. Jadi orang yang konten yang dia baca buku dengan tidak buku itu ya pasti ketemu gitu. Nah, sampai pada fase itu mereka akan sadar bahwa capek nih gua ngejar jam tayang, jam konten macam-macam gitu, kemudian saya tidak bisa menikmati hidup saya karena ending terakhir yang dicari manusia itu adalah kebahagiaan, kepuasan. Jadi pikir saya anak muda juga harus disadarkan dengan hal seperti itu. Saya tetap buku itu adalah asas dari semua peradaban yang dibangun di muka bumi. Makanya perintah pertama itu bacalah. Sampai semua buku yang saya baca soal kepenulisan. Bagaimana saya menulis Bertrand Russell, hidup matinya pengarang dari beberapa penulis yang mendapatkan Nobel gitu ya. Kakiku, bukuku kakiku gitu, sampai Bandung Mawaki ya, rumah di buku gitu. Atau rumah kertas gitu ya. Proses kreatif mereka itu ternyata banyak bicara didahului oleh bacaan mereka, bukan tulisan mereka. Gitu aja. Aku mau nanya lagi ke sobat ini yang baru jalan-jalan postingannya buku nih, belanja buku. Iya. Jangan bagi-bagi ya, kalau kamu buku nggak bagi-bagi. Iya. Mana dia oleh kampung bukunya? Yang sukses yang propaganda saya. Oke, itu enak. Saya punya 2 ya. Jadi belanja buku apa aja kemarin itu, Pak? Belanja buku apa ya? Yang malam pertama itu. Waduh, malah pertama. Malam pertama itu menjerat Gus Dur, karena saya udah pesan di Shopee nggak sold out terus. Menjerat Gus Dur, kemudian Ikhlas Paling Serius, satu lagi apa gitu, barengannya buku itu Ikhlas Paling Serius. Terus nggak puas, malam keduanya ada lagi. Yang pertama itu bukunya ada seandainya kita tidak jatuh cinta, seandainya kita tidak menjadi apa-apa, series itu tuh. Oke. 3. Terus sejarah Canggu kalau nggak salah, kue Sugi Kenshin, udah lama saya cari, tapi filmnya sudah habis saya tonton. Terus ada apa ya, novel, saya lupa, ada beberapa novel juga. Itu yang kemarin saya beli. Terus hari ini kemarin itu 3 buku juga baru datang dari Shopee tentang pentingnya data bagi seorang saintis, Okay. apa yang harus dieksplor oleh seorang saintis terhadap data. Satu lagi interpretasi data vegetasi alam. Minggu sebelumnya minggu sebelumnya apa ya? Abdal setelah ya itulah. Udah selesai baca semua, Pak? Ada beberapa yang masih proses ya. Iya, separuh. Iya.
ada satunya Equator yang penggerutu yang mencari negara maju. Ya, itu saya nggak ada nggak itu sebetulnya. Pak jadi termasuk pembaca yang kalau ketemu buku nggak enak baca tinggalin atau pokoknya enak-enak habisin gitu. Karena udah lanjut beli. Enak-enak saya harus baca. Oh gitu. Enak-enak. Alasannya? Iya, iya. Alasannya? Iya, alasannya biar uangnya nggak sia-sia. Oke. Kalau kami kan tadi waktunya yang biar nggak sia-sia gitu. Iya, saya uangnya nggak biar nggak sia-sia. Jadi semua buku pasti habis. Semua buku pasti habis. Saya bahkan baca dari kata pengantar sampai. Iya. Ya kan itu latar belakang orang nulis itu apa? Orang nulis buku itu apa sih? Iya. Tanggapan orang yang baca, biasanya ditulis di pengantar itu apa? Kadang searching dulu tuh di internet apa namanya? Persepsi orang-orang. Si persepsi orang di buku-buku itu. Di Instagram tuh banyak tuh yang berhasil, yang tadi dibilang Mas Taufik itu yang berhasil membuat orang tuh pengen ya beli buku ini. Jadi milenial ya? Milenial. Mungkin iya juga. Kalau yang agak menarik adalah ternyata ada pergeseran juga. Sekarang itu bukan cuma buku digital tapi audiobooks itu juga mulai banyak tuh. Orang nggak usah baca, sambil sepeda, sambil jalan masih bisa dengar begitu orang cerita. Audiobooks itu juga agak lumayan. Ada beberapa malah yang gratis kan. Cuman yang mungkin yang bahasa Indonesia agak jarang. Yang bahasa Inggris. Nah, maka nanti kita juga itu misalnya ada satu buku, bab 1 dibaca Bang Rahmat, bab 2 dibaca Bang Taufik. Nah, terus kita buat kayak semacam podcast yang orang bisa mendengarkannya secara gratis sambil jalan, sambil olahraga, sambil itu juga agak menarik gitu. Nah, ada pergeseran tuh kayaknya teman-teman saya di Jakarta nggak punya waktu buat baca berimbul gitu. Sambil dengar dia masih bisa. Itu salah satu cara juga buat menarik tadi ya. Kalau saya ada di Jakarta itu dia pembaca sastra, dia pakai itu. Ada namanya sastra orang Batak gitu ya. Gitu. Nah dia lebih suka pakai audio gitu. Jadi ada yang baca, rekam terus dia. Bisa patungan baca kan? Baca bab 1. Circle pertemanan saya di Twitter itu juga ngomong kalau saya tuh sebenarnya nggak suka baca buku, tapi saya seneng dengerin buku. Kayak audiobook kalau di Twitter tuh banyak banget yang dan arisan ini kan dia arisan podcast arisan podcast buku. Dia apa yang bacain. Di Twitter ada tuh circle-nya. Perempuan detik nol dibikin aja kita bisa mulai patungan baca buku tuh menjadi sebuah culture baru di kita. Dan juga tantangannya menurut saya tadi yang dibilang Mas Faru juga sama, membuat orang membaca. Kalau saya lebih dari itu tantangannya, membuat orang paham dan setelah baca dia what next sih. Dia harus nulis. Ya sama kan, baca itu makan. Nulis itu BAB. Makan tapi nggak BAB celaka juga. Bisa ditype dong ya. Iya, dia harus mengkonsumsi. Dan dibaca orang. Tapi selama mengkonsumsi itu dia harus jadi apa? Harus menjadi suatu produk yang ya kalau kita baca terus mati, orang nggak tahu apa yang kita baca. Tapi kalau kita baca, nulis, kita mati, orang pasti dia nulis ini dipengaruhi oleh bacaan. Kalau menurut saya, terus apakah nanti kita di kampung buku, saya pikirnya gini juga, ada seminggu sekali atau apa biar menarik orang juga bedah buku yang lagi menarik nih bedah orang juga menarik. Atau kita ada lomba resensi pasti kan orang harus baca. Mau baca bukunya tuh lomba resensi apa ngeresensi sama yang tadi kepikiran. Kayaknya kita buat kotak amal aja, masukin 1.000 sebulan, kalau 100.000 beli satu buku kotak amal, jadi tambah terus koleksinya. Saya sih kita bisa menambah fitur kampung buku juga dengan Menarik Taktis. ya, taktisnya gitu ya. Aku mau nanya ini ya mungkin ya. Menurut sampean, apakah kampung buku Metro ini bagus atau cocok kalau menggunakan pola mojokisasi? Mojok ya, mojok itu. Gimana? Kan sebagai penikmat pojok juga nih. Lima kali. Iya benar.
Ojo kan juga mereka pembaca handal ya. Dan lucu-lucu. Iya. Kalau resensi itu. Dia pakai kayak satir tapi menohok tapi dengan bahasa lucu-lucu dan ringan. Terima milenial juga ringan, nggak bahasanya itu tinggi selangit gitu. Mungkin bagus juga ya kayak gitu. Sebenarnya saya klik literasinya Wes itu awalnya itu mulanya itu adalah pandemi, kemudian saya ikut satu kelompok namanya Kober, kelompok belajar, kelompok membaca, ya kebaca, singkatannya itu kebaca, jadi kelompok membaca, tapi satu buku tentang feminisme English tapi. Nah itu ada 10 orang, kita nge-zoom, jadi ada yang di Jawa, Surabaya, segala macam, di Lampung dan lain sebagainya. Nah kemudian menghabiskan tuh satu buku, saya lupa judul lengkapnya, feminisme apa gitu. Nah pada saat nge-zoom itu nge-retail satu bab itu isinya apa, poin-poinnya apa. Ternyata itu riset-riset seseorang misalkan di Afrika, di Kenya tentang perempuan-perempuan. Nah selesai itu what the next kan, terus ngobrol sama Puji dan lain sebagainya. Yaudah kita buka literasi. Ya kalau liko kebanyakan orang kan taunya melingkar gitu kan, kumpulan kelompok melingkar, padahal artinya kan pertemuan. Kemudian kita ngomong literasi. Sebenarnya sempat kita buat satu buku, kita habisin bab-babnya, cuman kurang efektif karena mungkin yang masuk ke anggota itu belum tentu suka buku ya. Dalam arti nggak bisa menghabiskan di satu minggu itu, dia harus satu bab itu habis dan bisa nge-retail ke teman-temannya. Jadi kenapa kok literasi itu makin kesini, artikel, boleh baca artikel, boleh nonton film, boleh cerita pengalaman fenomena yang ada di kehidupan nyata dan lain sebagainya. Mungkin dengan adanya kampung buku ini, literasi itu bisa balik lagi tuh kiblatnya dengan menghabiskan buku. Kita bisa main ke tempatnya Bang Rahmat, Pak Taufik, di mana-mana yang ada pojok bukunya. Aku mau ke Pak Isan. Pak Isan nih. Pak Sidik. Oh Pak Sidik, sorry Pak. Selamat kenal Pak Sidik. Iya Pak. MBS. Pak Sidik, aku ada pertanyaan Pak. Sebenarnya apa keputusan dulu ya waktu terjun ke bisnis buku Pak? Saya juga termasuk senang mengoleksi buku aja. Dulu saya lama di Jogja, saya kiriman 250 untuk 1 bulan. Setiap akhir bulan itu saya ke toko buku, saya cek buku apa yang saya beli. Kiriman datang langsung beli minimal 3 buku saja. Sampai saya kembali ke Lampung, ke Metro itu 2009. Jadi setiap buku itu saya tulis harganya masih nempel, tanggal berapanya masih. Itu hampir 1000 buku saya beli. Sekitar 20 juta berapa tahun, dari 98 sampai 2009. Ya awalnya cuma koleksi seneng. Sama Mbak tadi, buku-buku yang orang-orang terkenal seperti memungkinkan Al-Quran, wawasan Al-Quran, Islam rasional, bukunya Muhammad Arfon. Orang-orang ini saya juga harus tahu. Saya pengen tahu aja awalnya. Terus dari pulang ke Metro ini saya coba main ke toko-toko buku. Ini kok buku-buku modelnya anak-anak sekolah semua ya. Saya dulu ngambil memaksakan diri S2. Di sana kenal sama orang kaya tapi nggak punya ide. Saya arahkan ke buku orang baru, 10%-nya buat saya belanja mirim sampai saya ke Metro itu punya 8 kardus tapi nggak punya uang. Gimana ya? Ini katanya. Akhirnya nyewa tempat punya duit. Akhirnya ketemu kawan di stand ini. Pas mau buku launching koperasi. Perkembangan dulu saya belanja buku itu mengikuti selera saya, pemikiran saya. Tapi lama-lama kok saya harus mengikuti pasar ya. Makanya saya ikuti pasar. Ini kira-kira pasar di Metro itu yang belum terdidik apa? Makanya saya nyambi ngajar. Akhirnya buku-buku kampus saya fokus di buku-buku kampus. Dan mungkin saya siap dibandingkan dengan buku-buku yang ada di Metro, paling enggak lebih pemikirannya lebih kenal ke saya.
Ya karena masih saya mengalir aja nggak mau muluk-muluk karena modalnya pas-pasan gitu. Dan kalau di Jogja, kalau di Jakarta ada diskon besar, sebenarnya saya juga ingin memanjakan konsumen dengan diskon yang besar, tapi sewa tempatnya terlalu mahal di metro ini, makanya kita nggak bisa ya. Oh tadi ya yang kita bahas kenapa di Jogja bisa diskon itu, mungkin Pak Sidik tahu juga ya begitu ya? Iya. Biaya kirim dan sewa tempat itu terlalu mahal, itu yang berat. Berarti ini ya, buku yang terbit itu dikasih margin buat pedagang itu lumayan ya? Ya sebenarnya lumayan. Makanya bisa kasih diskon-diskon itu tadi. Iya. Ya sebenarnya kalau dari makanya kita belanja berapa, biasanya diskonnya dapat berapa. Kalau belanja kecil ya. Oh iya. Iya. Grosiran buku. Kalau di Jogja kan biasanya cuma penerbit nitip, jadi mereka nggak keluar ini. Kalau kita kan harus cash. Oh, iya. Kuncinya sih ya. Karena per bulan apa biasanya diambil, dicek buku apa yang laku kalau di Jogja Jakarta. Kalau kita kan harus cash, nggak bisa, makanya Agak berat kalau ada Agak berat. yang besar ya. Tapi bisa diskon kalau jumlah besar ya. ya ya diskon tetap ada, tapi kan sangat ini dengan Iya. sewa tempat yang Iya. Apa optimisme yang masih dilihat terkait dengan kampung buku ini Pak? Sebagai ini ya dari perspektif pebisnis buku ya. Pengusaha buku. saya ini termasuk Apriani, termasuk kawan-kawan yang sering datang kok. Meskipun selalu dia takut sekali sama Bang Rahmat. Iya, dia Pak. Ini kemarin Bang Rahmat tidak apa-apa, rujukannya Bang Rahmat. Kalau nggak baca buku ini, mau ketemu Bang Rahmat dari sini. Dan kita harus tahu pasar kita siapa, karena orang-orang yang datang ke toko kadang-kadang orang pemula. Makanya saya arahkan, hobi kamu apa? Sejarah atau model-model sastra atau tokoh-tokoh yang kalau aktif kan jelas punya Tan Malaka, Syuhogi, bukunya buku teori pergerakan itu ya jelas. Tapi belakangan ini nggak tahu, mungkin karena ada COVID ini atau apa gitu ya. Dan saya bandingkan ada 3 organisasi yang ini ya. Biasanya HMI, MI, MMI, MN. Kalau dulu HMI ini begitu getol budaya literasinya tinggi, tapi sekarang kalau perbandingan sama anak PMI itu, kalau nilai 100%, PMI 50%, IMM sama HMI cuma 25%. Jadi kadang-kadang silahkan kalau mau diskusi di tempat nggak apa-apa, tapi buat jadwal waktu sih. Oh. Jadi bisa diskusi di toko gitu ya. Ya alhamdulillah sekarang dari kampus-kampus di Metro sampai ke Unung, kalau kita fokus ke buku-buku kampus ya kadang-kadang. Ya tetap optimis saja, tapi nggak muluk-muluk. Ya tadi kaitannya dengan kampung buku Pak. Oh. Nah, ya apa yang bisa Bapak dari perspektif ini ya pengusaha ya? Ya kita sangat terbantu ketika masyarakat budaya literasinya ada, mau nggak mau mereka meskipun paling tidak main ke toko buku jelas ada. Pasti muncul permintaan gitu. Iya. Terima kasih Pak Sidik. Iya. Yang tiap hari ketemu tumpukan buku nih di perpus paling besar, nggak tahu paling besar apa enggak. yang paling adem lah pokoknya. Yuk, sebagai orang yang setiap hari di Perpusda ya, apa pola yang bisa ditangkap dari giat literasinya anak-anak muda di Metro ini? Nggak suka perpus. Sebenarnya ini ya, kalau di perpustakaan itu memang pada dasarnya manut pimpinan. Manut pimpinan itu seperti ini. Sebenarnya kami itu yang nanya bahwa itu punya ide nih kayak gini. Dibuat wadah-wadah diskusi yuk apa perpustakaan. Kami dikasih musik-musik. Dulu ya, sekarang agak dibatasi. Nah itu kadang membutuhkan kecewaan sendiri sih. Padahal kan sebenarnya kadang ada beberapa anak SMA yang
baca gitu, pengen ngobrol. Nah makanya hal-hal yang seperti itu kan harusnya dibangun. Aku siap kok ngeladenin Di perpustakaan itu harusnya dibangun, tapi kadang ada batasan-batasan seperti itu. Nah, terus kita agak meloncat kayaknya tentang audiobook ya Mbak. Jadi sebenarnya di perpustakaan itu juga ada aplikasi perpustakaan itu kan, itu juga audiobooknya ada. Tapi memang balik lagi kemarin, jadi ada polemik di perpustakaan itu seperti ini. Setiap tahun itu penganggaran buku ya kan? Ini like lagi. Jadi setiap tahun kan kita ada penganggaran buku. Memang maunya tuh yang sekarang itu ada polemik bahwa setelah ada penganggaran buku, beli buku banyak, itu nanti ada masalah lagi tentang pengolahan segala macam yang akhirnya mandek, raknya penuh, terus nggak dibaca juga. Kenapa nggak akhirnya dialihkan ke pengadaan itu ke buku digital gitu? Yang katanya sekarang itu kan semua serba digital, teman. Semua serba digital. Nah, di satu sisi ketika koleksi digital perpustakaan itu nanti banyak kan, kita bisa mempromosikannya dalam bentuk yang lain gitu. Sebenarnya kalau dibilang capek nggak capek, ya nggak capek, ya capek gitu. Ketika kemudian saya pribadi dan teman-teman yang ada di perpustakaan itu mencoba mempromosikan, tapi di dalamnya seperti itu kan, di dalamnya seperti itu. Lalu kemudian belum ngomongin soal literasi ya, ngomongin tentang target-target nih. Jadi harus ada target capaian pengunjung website sekian. Ketika buat tulisan tentang literasi, lalu kemudian kita broadcast, itu yang baca cuma 3. Itu jadi untuk literasi di dalam kantor sendiri pun itu masih sangat kurang gitu. Nah, aku pribadi nangkepnya kalau untuk anak-anak SMA itu banyak banget yang tertarik ke perpustakaan itu banyak, dan mereka tuh pengen kayak Kak, ini loh, dia ngobrol dulu gitu loh, belum sampai pada suka bukunya, nggak apa-apa gitu. Aku mau suka kamu dulu sebelum ya pertama tuh suka personnya lah, suka personnya tuh nggak Juli, nggak suka personnya itu dia ngobrol enak, nyambung gitu. Kak, kami ini sebenarnya punya komunitas loh, tapi kami ini bingung mau ngapain, bla bla bla. Ya udah ayo sini aja ngobrol gabung. Tapi akhirnya ya ada batasan-batasan itulah. Nah aku pengennya memang kalau dari dulu kan memang sering ngobrol soal film ya sama Pak Geri ya. Pengen tuh di perpustakaan itu ya ngadopsi gaya-gayanya Perpusnas. Jadi ada sesi di mana nonton film bersama gitu loh. Tapi juga belum juga sampai sekarang. Di Suwoning ada kan ruangan untuk film? Ya? Ada kan? Ada. Ya, tuh ya. Bisa dimanfaatin juga tuh. Nah, kayak kalau di Perpus itu sebenarnya juga ada Pak. Ada usir di atas. Iya. Baper. Kuning diusir ya. Harus izin kalau mau kunjungan. Jadi dia ya seperti itulah, karena adanya kampung buku, lalu adanya diskusi-diskusi seperti ini sebenarnya mewaraskan pikiran orang-orang yang stres. Gila rumah Stres gitu. Dan takuin yang paling masih bisa bertahan tuh pikirannya tuh Afrian. Yang masih lurus gitu. Kalau aku pribadi udah goyang. Jadi itulah. Kalau bukunya banyak yang baca Jadi sama Aprian. yang baca cuma Afrian. 60.000 lebih. Oh, Iya. kayak gitu masih Iya, bukunya buku lama. masih satu-satu ya. Sebenarnya ada buku baru, cuman dia belum diolah. Jadi masih Numpuk di belakang. Untuk Tapi merawat nggak mau ngolah ya. untuk merawat adik-adik SMA saya siap kok. Itu mau saya colong gitu. Gantian Bang, gantian. Ya, ternyata di tempat yang mungkin jumlah buku paling banyak di Metro aja ya permasalahannya sama ya, orang minat bacanya. Tapi gini, kalau di perpus itu polanya lebih banyak cowok atau cewek? Ya, kalau anak sekolah. Lebih banyak mana kan? Cewek. Karena ada Menurutmu kenapa?
Jawabnya gini, karena saya di situ. Oh enggak. Oh, enggak. Enggak. Kalau soalnya kan kesana dia orang nyari buku ya. Oh iya. Dia nyari aku. Tapi aku siap jadi pendengar dan pembicara yang baik kalau di hadapan cewek. Jadi menurut lu kenapa kok? Kenapa dominasinya dengan cewek? Cewek. Kalau menurutku sih mungkin karena lebih banyak ceweknya ya. Lebih perasa. Tapi ya nggak tahu aku kenapa gitu. Tapi kalau dilihat sih ya kan habis PPKM bergerak ke sini lebih banyak cewek gitu kan. Ya sebagian besar sih nyari untuk bahan skripsinya, tugas akhir. Tapi di Instagram juga banyak cewek, Mas. Banyak ceweknya juga. Yang baca, Yang follow. yang Oh, ngetek ya. Yang tag interaksinya itu juga banyak yang cewek. Oh mungkin yang cewek baca buku, yang cowok baca cewek. baca situasi. Baca situasi. Nggak, cowok kalau baca pendiam. Tadi aku Benung. yang Juli tadi ya ngomong kalau datang ke perpus itu karena pasarnya dulu ya, biar pasarnya mana sih. Aku jadi ingat di pasar pagi itu dulu sebelum di rehab ya di Renov itu dulu ada toko buku, masih ingat gak tuh? Ah ya. Bukan pasar pagi itu kan shopping. Oke. Pasar pagi kan Yang dekat Nuban. ya dulu di samping. Ada. Nah dulu saya masih ingat banget pulang sekolah dulu tuh rajin kesana beli buku bekas. Saya pas nonton ADT itu langsung kebayang kayak toko buku itu. Karena kan si Rangga itu kan dia dipengaruhi sama yang punya iya, Maksudnya yang itu si Gito Rolis kan? Iya. Si pemainnya. Nah aku waktu zaman SD itu kelas 5, kelas 6 SD itu juga main ke toko. Merasa sebagai Rangga gitu. Arahnya pengen ke sana. Karena aku melihat ini si yang jaga toko itu pengaruhnya ini bagus. Kalau zaman dulu kan aku tuh dipengaruhi sama ini. Ada beberapa buku bacaan yang tak beli, tapi lebih banyak dipengaruhi ini yang komik-komik silat Cina itu loh, pendekar-pendekar. Ya Kopiho gitu, macam-macam lah. Nah dipengaruhi di juga. Gak tahu sekarang masih ada nggak ya? Orang mana dia? Pak Fuad ya? Pak Fuad ya? Itu di dalam terminal. SBIT. Kalau di dalam terminal. Oh bukan, kalau itu terminal. Pak Fuad kenal Pak Fuad. Bisa. Ini dia sebenarnya jual majalah-majalah bekas, tapi juga ada buku-buku bekas. Banyak lah, masih beberapa buku masih juga ada yang. Oke lah, menarik ya. Dan saya tuh ngebayangin di Metro tuh banyak gitu tempat-tempat kayak gitu yang orang tempat buku-buku bekas, mungkin pasti nanti bisa kenali kita ke jaringan-jaringan pengusaha bukunya juga ya. Buku bekas yang kita bisa beli dengan harga yang lebih miring gitu. Ya, kayak jadi buku kayak si Dharma pernah tulis ya, bukan destinasi ya. Saya tuh punya satu mimpi saya itu ini loh, kayak Shakespeare and Co yang di Paris kan. Jadi orang nggak ke Paris tuh nggak sah gitu kalau dia nggak main ke sana gitu. Itu sebenarnya kalau lihat toko bukunya, kalau pernah nonton film Before Sunrise atau Before Sunset saya lupa. Itu apa namanya, toko buku tuh biasa banget lah, kayak lapak biasa gitu ya, kecil gitu kan. Tapi ya itu, jadi orang punya memori kuat sekali di situ gitu. Dan lagi orang ke Paris kalau nggak ke saya tuh nggak ngerasa sah dia ke Paris misalnya gitu. Jadi saya bayangin tuh kayak gitu. Jadi nggak tahu ya, bisnisnya pasti ada saya kira gitu. Tapi dia akhirnya membangun komunitas pencinta buku gitu, yang ya orang kan sialnya kita tuh ini ya, Gramedia menguasai semuanya. Berikut polanya kan, pola jadi tokonya tuh harus mengkilat buku-bukunya gitu ya gitu. Kita nggak terbiasa lagi ngeliat toko buku yang asik lah, yang lebih enak kayak lapak-lapak kayak gitu. Nah saya sih misinya begitu tuh pasti gitu. Saya pengen bikin ada lapak buku, mungkin buku bekas juga ya. Buku bekas, atau saya bayangin kalau misalnya tadi kan kadang-kadang ada bagian diskon tuh lagi yang gitu ya, tentang segala macam tuh ya. Bahkan kalau online aja sering kelihatan tuh. Nah borongnya berapa buku gitu, di sini jual lagi, ambil margin dikit aja cukup untuk ngisi CD-nya gitu kan. Pengirimannya gitu. Tapi buku-buku itu yang saya kira lapak-lapak kayak gitu kali ya. Jadi ada legendnya di Metro ini, misalnya toko buku yang legendaris gitu.
Yang udah tutup ya. Ya karena mungkin secara bisnis nggak masuk ini ya. Memang seneng-seneng sih. Kayak Kalau yang di Shopping Kampus kan dulu ada penyewaan buku ya Pak. Di kampus dulu juga ada, tapi udah tutup. Nah itu ya. Nyewa 1.000 sehari. Itu kan. Ya. Iya, baca komik Golden Boys pertama kali juga. Karena sekarang saya kira kayak tadi yang Bung Juli ya, energi itu menurut saya arahnya salah gitu. Perpustakaan itu kan library itu sekarang menurut saya tetap riset. Itu bukan tempat orang baca kan. Siapa yang senang baca? Saya tanya coba, berapa orang yang senang baca di perpustakaan? Perpustakaan kayak kita itu enggak nyaman. Iya kan? Kalau bisa membaca di sini gitu kan, atau di taman atau di mana gitu, tempat-tempat yang lebih relax kan gitu. Jadi kenapa enggak penganggaran bukunya itu share aja kita ke Bang Rahmat gitu ya. Jadi cuma 50-50 gitu. Itu milik perpustakaan silakan. Bang Rahmat pasti nggak keberatan juga kan. Yang bagi membaca buku yang penting baca kan, bukan punya kan ya kan. Yang penting bukan punya gitu. Jadi saya nggak keberatan kalau misalnya ditawarin nih, lu beli buku 100 setiap bulan misalnya atau setiap 6 bulan gitu kan, 50-50. Itu dalam sebagai milik perpustakaan, no problem. Ya saya kira begitu ya gitu. Jadi orang yang mengerti apa saja sih yang dibaca, segmennya mana saja gitu kan, kampung bukunya terfasilitasi, itu kan sumber daya kita semua kan, itu kan APBD kan, APBD terpakai dengan lebih efektif gitu. Ya tunggu Dharma jadi wali kota deh. Ya kan diarahkan tuh karena energinya kan sia-sia ya Pak ya. Sia-sia itu ada pasti pengadaan buku segala macam gitu kan, yang cari juga yang baca. Tadi Juli juga cerita kan, orang Rasul juga bilang udah ngapain beli buku lah nggak ada yang baca gitu kan aneh. Kamu beli sesuatu yang nggak ada manfaatnya, kamu tahu dari Allah nggak ada manfaatnya gitu kan, kenapa nggak dicari cara lain aja kan? Bahkan kalau bisa kita baca rasio buku yang terbeli dengan jumlah pembacanya menarik juga tuh. Iya. Ya, kita lihat kenapa sih harus ngadain tapi yang bacanya aja nggak ada, bukan karena nggak baca. Iya. Jadi taktis gitu. Nggak match kan, nggak match antara apa namanya segmen yang baca dengan yang. Makanya saya main saran dengan siapa Bu Farida tadi ya. Misalnya buku perpustakaan itu dibagi-bagi aja ke kafe-kafe. Kafe-kafe itu menurut saya kan itu komunitas pembaca, bukan pembaca. Orang nongkrong kan, nongkrong. Nah itu tadi kebudayaan kan. Kalau ada buku siapa tahu nih dia ngeliat, dia baca, lumayan lah gitu kan gitu. Dibagi-bagi aja kayak gitu loh. Ke sana, ya gimana cara mantaunya, ada MOU misalnya nggak kafe itu gitu kan. Bisa hibah, Jam pakai. atau pinjam pakai atau diputar, apapun gitu. Tapi yang kita yang keluar gitu loh. Di Bali masa hari kunjung perpustakaan misalnya, percaya deh siapa yang mau baca di perpustakaan itu? Nggak nyaman. Karena penataan ruangnya juga kan. Ya? Malas ke perpustakaan, baca di perpustakaan itu karena penataan ruangnya itu nggak cozy, nggak membuat orang bisa. Iya. Memang nggak ada ruang bebas sapau. Iya. Nah itu bisa pesan kopi kecuali orang dalam ya. Jual. Juga beli bukunya itu berdasarkan itu kan, berdasarkan permintaan atasannya, bukan publik ini butuh buku apa sih gitu. Bisa diriset itu ini baru jadi. Ya, nah makanya kalau misalnya kita mau support ya secara komunitas untuk yang gerakan literasi yang bicara segala macam itu, hal-hal seperti ini yang menurut saya bisa di push gitu ya, kita tekan dulu kalau mau caranya itu kira-kira begini nih, rubah caranya gitu kan. Kalau nggak dirubah caranya ya sulit. Oke. Bang Rahmat, ada yang mau disampaikan? Sebenarnya buku itu anggap aja nggak ada guna-guna gitu. Tapi yakinlah dengan membaca buku perpustakaan. Semakin banyak kita membaca buku, semakin banyak perbenaran kata. Apalagi kalau ada memang saya senang Hardiman itu salah satunya tema India. Ada banyak kosakata yang baru. Tanjung Mawar itu ada banyak bahasa Indonesia yang baru yang jarang dipakai. Jadi saya kenali itu karakter-karakter penulis itu, oh ini dia senang benar dengan bahasa Indonesia yang jarang digunakan tapi dia sering gunakan. Ini asik tuh. Salah satunya baca, termasuk Ahmad Tohari ya, Mahfud Ikhwan. Mahfud Ikhwan itu luar biasa menurut saya soal kosakatanya.
Makanya wajar saja dia mendapatkan penghargaan dari Balai Bahasa ya. Kategori novel yang lain. Kami jangan. Bukan, Mako Iwan itu sama apa Anwar Tohari Mencari Mati yang mendapat penghargaan itu ya. Anwar Tohari Mencari Mati. Jadi buku, kalau saya selalu mengatakan nama pembaca itu udah kosakata kamu terbatas, cara ngomong belepotan, baca buku aja. Kalau kurang bahan, sering ngomongin orang, soalnya dengan baca buku berkurang tuh ngomongin orang. Kalau pembaca buku udah mulai berhenti baca buku, pasti dia ngomongin orang, termasuk saya mungkin ya. Jadi sibukkan aja diri dengan baca buku gitu. Bagaimana membunuh waktu, membunuh sepi ya, ngantri cuci motor, ngantri servis motor gitu. Saya tuh ngebayangin seluruh area publik yang di situ ada ruang antrian, itu akan asik kayaknya kalau dikasih buku semua gitu. Kantor, tempat-tempat swasta, bank gitu ya. Pelayanan publik ya, yang baik itu milik swasta maupun milik. Kalau itu disupport oleh perpustakaan untuk diisi ruang-ruang itu, ya asik banget lah kayaknya. Kalau dulu mungkin orang mending dikatakan miskin daripada bodoh. Kalau sekarang diomongin goblok juga nggak apa-apa, yang penting kaya. Jadi dulu memang ada pergeseran ya. Kalau dulu nggak apa-apa tuh diomongin miskin dulu tapi ditinggal. Kalau sekarang nggak apa-apa diomongin goblok, yang penting kaya. Nah, pergeseran kalau momennya lu ganteng sih, gitu. Tapi lu bego, gitu. Jadi kayak memalukan juga. Juga asik. Menggeser orang yang suka buku berhenti. Menurut saya ngasih coklat, makanya biar nggak tambah ya nggak terpantau kan, dietnya tuh gagal. Saya ada buku gitu kan. Jadi tren itu juga harus dibiasakan. Kalau nongkrong sama di kafe itu memang idenya udah lama ya. Upaya buku itu kan kita suplai semua kafe ya. Upaya buku program perpustakaan dulu semua kafe itu siapa yang mau majang buku, ayo kita support dengan program upaya buku yang perpustakaan itu. Nah, tapi nggak tahu juga Jos itu masih jalan nggak ada rak bulunya gitu kan. Nah, saya ngebayangin kalau itu jadi tren, jadi fashion, jadi agensi, jadi apa ya? Wah banget gitu ya, asik juga sih ngeliatin yang gitu ngebayangin, tapi itu sementara mungkin masih mulai lah kampung itu. Dan kita bersinergi lah, ada banyak menurut saya yang masih gagah-gagahan buku, tapi apakah mereka mencintai buku atau tidak itu juga belum teruji. Saya katakan kepada kawan-kawan yang komunitas taman baca ini, kalau Anda masih mengandalkan donasi buku, belum ada anggaran khusus untuk beli buku, belum ada pengorbanan mendapatkan buku, Anda nggak masuk ke kegiatan mencintai buku. Jadi kalau anggaran beli sepatu, anggaran beli apa itu lebih besar daripada beli buku, bullshit lah menurut saya orang itu mau mengaku mencintai buku ya. Jadi pikirnya mulailah para pegiat-pegiat literasi punya taman baca, tapi hanya mengandalkan donasi orang. Mulailah beli buku. Alhamdulillah saya nggak menerima donasi buku. Tapi kalau ada yang ngasih, Ya tergantung. Kalau kira-kira jadi Tujuannya baik-baik saja. jadi rongsokan aja juga kan nggak asik juga. Makanya kalau ada yang mau donasi 5 sekawan gitu, karena belum mengcover anak-anaknya, kita terima ya kan. Oh gitu ya? Iya. Oke, di rumah ada beberapa. Asterix, kemudian ada yang mitos Yunani itu, ada buku gede-gede berapa 5 biji gitu. Ya. Saya tuh kehilangan 12 buku yang versi Jackson ya. Yang apa? Ya. Itu kesukaan anak saya. Oke. Saya juga belum pernah baca. Oke. Oke teman-teman, waktu menjadi jam 10. Walaupun ini bukan akhir ya. Gimana ya ngomongnya? Silakan Pak diskusi dilanjutkan. Oke. Tutup dulu. Terima kasih teman-teman sudah menyempatkan waktu hadir di sini, dan ini asik, dan maksudnya diskusi malam ini bukan hanya berhenti diskusi saja, tapi tadi ada pembahasan-pembahasan taktis ya yang bisa dikerjakan, dan sebenarnya tujuannya adalah mengajak teman-teman untuk kolaborasi dengan kampung buku dan memastikan bahwa teman-teman akan
tertinggal kalau nggak ikut dari awal ya. Maksudnya tidak menggerakkan kamu mungkin dari awal gitu. Dan beberapa nanti cara-cara jemput bola kayak yang kita rekomendasikan ke perpus itu kita jangkau keluar, mungkin itu bisa juga dilakukan sama kamu buku ya. Jadi bagaimana kita juga yang berjalan keluar dan menawarkan gagasan literasi dan mencintai buku ini sebagai satu bagian dari mencerdaskan literasi peradaban. Menggembirakan. Menggembirakan. Gila, gitu. Bukan menceriakan. Iya. Ceria dong. Endingnya gitu. Cerdas ya urusan Anda lah ya, itu udah bawaan lahir. Tapi ceria karena ada bacaan atau banyak informasi itu terus saya Wow. Baik, sekali lagi saya agak secerdas Bang Rahmat. Jadi saya minta dulu. Saya tempat buku kepedesan jangan baca buku mengenalkan. Baik, sebagai moderator saya Mustafa Fayar ucapkan terima kasih kepada Bang Rahmat dan Bang Taufik yang berkenan untuk mendampingi diskusi pada malam hari ini, dan terima kasih teman-teman semua. Kopinya enak ya malam ini. Odoy, terima kasih Odoy. Tepuk buat Odoy. Singkongnya selalu enak. Jadi belilah singkong di Odoy. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ada sesi foto ya? Oh iya betul ya. Penata peraganya nggak ada. Dharma maksudnya. Jangan-jangan dia tembak. Nggak ada Lagi ada tamu, Pak. Ada tamu. Lanjut tidur.